Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah Jumat, alhamdulillah dengan taufik dari Allah kita berkumpul pada Jumat ini untuk melaksanakan ibadah usbu'iyat pekanan yang merupakan kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita. Tidaklah agama ini diturunkan kepada kita kecuali untuk menjadi keselamatan bagi dunia dan akhirat kita. Sesuatu yang banyak dilupakan karena sebab besarnya tarikan dunia, kuatnya keinginan nafsu, dan juga lemahnya pengetahuan dan pengertian terhadap agama Allah ini. Ada beberapa ilustrasi yang ingin saya sampaikan di awal khutbah ini untuk membangunkan kesadaran kita bahwa Allahumma ma'ana, Allah itu bersama kita. Dua ilustrasi pertama saya ambil dari masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau ini adalah tokoh yang sekaligus membantah bahwa menjadi seorang presiden akan sangat sulit untuk bisa membuat negeri ini sukses kalau kita fanatik atau kita menjadi orang yang dekat sama agama. Karena harus kita pahami, ketika ada orang yang mengatakan jangan bawa-bawa agama ke wilayah negara, itu menunjukkan bodohnya dia terhadap Islam sebagai agama. Dia tidak paham itu. Ketika ada orang bilang ini urusan cari makan, ini bukan urusan ibadah, itu juga menunjukkan tololnya dia terhadap pemahaman atau pengertian Islam sebagai sebuah agama. Karena Islam tidak diturunkan menjadi segepok perangkat peribadatan, ajaran yang memaksa kita harus ke masjid dan kemudian menghabiskan waktu kita di masjid dan memutuskan hubungan dengan dunia kita. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita bahkan menguap saja pun ada aturannya dalam agama. Bahkan buang air pun ada aturannya. Bahkan orang kalau tidak benar dalam buang air bisa disiksa dalam kuburnya. Itu menandakan bahwa jangan pernah mengira semua urusan dunia kita ini ada wilayah, ada bagian yang Islam tidak punya aturan di situ. Walaupun jangan terjemahkan bahwa aturan Islam ini adalah aturan-aturan detail di mana urusan-urusan operasional yang sebenarnya merupakan kepekerjaan dari otak atau pikiran kita, maka kitab suci kita itu harus mengurusinya. Misalnya kitab suci kita mengurusi bagaimana cara merubah hutan menjadikan kayu, jadi hutan kayu, pohon itu menjadi kayu, kayu menjadi papan, enggak ada urusan. Quran enggak ngurusin itu. Itu enggak usah pakai Quran pun otak manusia bisa kerja untuk itu. Quran hanya bicara bagaimana di semua sudut perilaku hidup kita tetap manusia yang tidak bergeser dari fungsi manusia yang dimauin Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi hambanya dinar, tidak menjadi hambanya rupiah, tidak menjadi hamba jabatan, tidak meninggalkan Allah sebagai Tuhan. Itu yang mau Allah. Apapun pekerjaan kita. Jamaah yang mulia, satu hari ada kebiasaan menarik dari Umar bin Khattab, yaitu belusuan. Dan belusuan ini nggak perlu pakai televisi dibawa kemana-mana. Jadi kalau belusuan dengan persiapan media itu namanya bukan belusuan. Itu cenderung kepada riya. Sama seperti sekarang ada orang bayar zakat panggil media. Jadi ribuan orang datang ke rumahnya, akan makin hebat kalau ada yang terinjak-injak dalam rangka bayar zakat. Kalau dalam rangka bayar zakat mau triliunan dia bayar zakat secuil pun, satu zarrah pun tidak ada kedermawanan di situ. Karena zakat itu kewajiban, bukan hebatnya dia itu. Jadi kalau pakai bahasa lebih kasar, zakat itu hutang dia sama Allah dan dia harus bayar itu. Adalah orang bodoh dan orang aneh kalau bayar zakat pamer. Bayar utang
bangga. Nah itu aneh, itu sama seperti orang berangkat haji marah kali kalau nggak dipanggil Pak Haji, padahal haji itu kewajibannya. Kenapa harus dipanggil Pak Haji? Ya biarin saja nama kita dari lahir adalah Pak Anu, sampai kita nanti dipanggil di hadapan Allah nggak pakai Pak lagi. Ustadz tak pakai Ustadz, panggil nama saja. Maka jagalah nama kita, bukan gelar kita. Karena kalau gelar yang diberikan orang kepada kita, sekarang pun gelar bisa dibeli itu. Gelar kesarjanaan sekalipun saja bisa diatur itu. Jemaah yang mulia, yang susah kita cari adalah gelar akhlak. Nah ini belusuan ini kenapa bisa nyampe kabarnya sama kita? Karena belakangan ajudannya cerita sama kita. Jadi malam itu dia diajak oleh Umar keliling. Jadi Umar itu punya kebiasaan, kalau ada tamu dari luar nginap di satu, yang diajaknya belusuan itu bukan orang susah, tapi orang punya duit. Kayak Abdurrahman bin Auf, itu orang yang kalau sekarang kelasnya masih kalah lagi kekayaan Bill Gates. Jadi Bill Gates diajaknya, ayo kita jagain orang itu tidur itu. Kasihan orang itu dari luar kota menginap di kampung kita. Lantas kemudian, nah ini ada peristiwa menarik ini. Dari belusuan yang satu, Umar sedang mendatangi sekelompok orang yang sedang dari luar kota lah bangun tenda. Rupanya salah satu mereka itu ada yang istrinya sedang mau melahirkan. Dari jauh Umar dengar, kenapa kau bingung? Di dalam tenda istriku mau melahirkan, tapi aku tidak tahu mau dibawa kemana karena aku tidak tahu siapa dokter di kota ini. Oke, kau tunggu sebentar, nanti aku bawa dokternya. Dia pulang ke rumah. Sediakan semua perbekalan untuk melahirkan seorang perempuan, katanya kepada ibu negara, istrinya. Kau mau dapat pahala enggak? Mau. Ayo ikut aku, bawa itu semua. Kemana kita? Jangan kau tanya kemana. Lantas kemudian kembali mereka ke tempat di mana terjadi proses persalinan ini. Singkat cerita, istri presiden melayani persalinan dari seorang rakyat yang belum kenal pun dia namanya siapa. Sementara Umar bin Khattab yang tidak dikenal oleh suami dari istri yang mau melahirkan ini, dia sibuk untuk memasak masakan. Jadi dia ambil sendiri kayu bakar, dia hidupkan sendiri apinya, dia aduk sendiri gandumnya, dia kemudian air panas dia masak. Sampai ketika kelahiran sudah terjadi, istri Umar bin Khattab memanggil dengan sebutan, Alhamdulillah ya Amirul Mukminin, anak ini sudah lahir laki-laki. Suami dari ibu yang sedang melahirkan itu gemetar langsung karena mendengar sebutan ya Amirul Mukminin. Dia lama melihat Umar bin Khattab. Umar jawab apa? Udah, gak usah stres kali kau lihat aku, kerjakan saja pekerjaanmu. Kenapa? Dia tidak sangka bahwa laki-laki yang melayani kelahiran istrinya ini adalah presiden. Dia menitiskan air mata dengan mengatakan, aku tidak sangka engkau. Diam, ini pekerjaanku, bukan kehebatanku, ini tugasku. Itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua adalah waktu itu beliau jalan di antara rumah-rumah. Dia tidak pergi ke rumah-rumah komplek mewah, dia pergi ke rumah semua rakyat, bahkan dia lebih suka ke rumah orang susah. Malam itu dia berdiri di samping dinding karena pemilik rumah ini belum tidur. Campur saja dengan air nak. Enggak usah ibu, enggak boleh, enggak baik. Enggak baik kenapa? Kita kan jualan. Campur sajalah. Tak usah banyak kali supaya lebih banyak susu kita. Tidak boleh ibu. Campur sajalah. Bukankah Amirul Mukminin tidak mendengar dan melihat kita? Tapi Allah dengar dan lihat kita, ibu. Umar dari balik dinding menangis. Dia langsung pulang ke rumah. Siapa di antara kalian yang mau menikah? Dia punya anak 13 orang itu. Jadi dia tanya, siapa di antara kalian yang mau menikah? Lantas dijawab, saya. Oke. Kau lamar itu anak perempuan tukang susu di sana. Kenapa? Karena aku ingin punya cucu darinya. Ternyata orang dulu itu melihat siapa calon mantunya tergolong kepada Umar ini, dia tidak tertarik itu jabatannya apa. Dia tidak melihat hebat atau kayanya orang.
Karena kaya dunia itu bisa selamat dunia, tapi akhirat belum tentu selamat. Akhirnya menikahlah anak Umar dengan perempuan penjual susu itu. Dan subhanallah, ternyata Allah punya rencana yang luar biasa. Dari pernikahan ini lahirlah Abdul Malik. Abdul Malik menikah dengan seorang perempuan, maka lahirlah Abdul Aziz, maksudnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz tidak, ini cicit dari Umar bin Khattab. Jadi dari pernikahan itu lahir seorang anak, anaknya menikah lagi, lahirlah Abdul Aziz. Abdul Aziz menikah lagi, lahirlah Umar bin Abdul Aziz, cicit Umar bin Khattab yang wataknya sangat mirip dengan Umar bin Khattab. Kepemimpinannya juga sangat mirip. Ilustrasi ketiga, saat itu Umar sedang berjalan keluar Madinah dan bertemu dengan seorang anak belasan tahun yang sedang menggembala kambing. Umar penasaran, ditesnya. Berapa banyak kambingmu? Banyak, ribuan, ratusan ekor. Pernah kau hitung? Belum. Siapa yang punya? Pak Anu di kota. Tahu dia berapa jumlah kambingnya? Enggak tahu. Pernah diceknya? Enggak pernah. Sering dia datang kemari? Enggak. Oke, kalau gitu aku butuh kambingmu, kau jual sama aku. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena aku cuma disuruh untuk menjaga kambing ini, bukan menjualnya. Ya, tapi dia tidak pernah tahu berapa jumlah kambingnya. Iya, benar. Tapi dia tidak pernah datang kemari. Ya, benar. Lantas kenapa kau tidak mau jual sama aku? Jual sajalah. Nanti ambil saja untukmu, bagianmu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dia kan tidak tahu. Iya, dia tidak tahu. Tapi fa'aina Allah? Di mana Allah? Umar langsung memeluk anak ini. Dia panggil ajudannya. Kau cari siapa majikannya, kau beli semua kambingnya itu, kasih sama anak ini. Luar biasa. Negara yang dibangun di atas landasan keimanan kepada Allah hanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin adil yang bertakwa. Hari ini kita dipimpin oleh orang-orang yang bicara jujur tapi bertindak khianat. Kita dipimpin oleh orang-orang yang berlakon seperti artis bahwa dia adalah orang soleh, tapi sebenarnya mereka menyimpan kebusukan hati mereka karena mereka tidak pernah takut kepada Allah dan akhirat. Mereka hanya menakuti kehilangan jabatan, mereka hanya menakuti kemiskinan, mereka hanya menakuti tidak disebut-sebut lagi oleh orang banyak. Hari ini, bahkan di rumah kita pun kita sudah tidak takut Allah lagi. Allah tahu betulnya kita ini siapa. Itulah kenapa dia tidak mau kita ini celaka dalam hidup dunia. Allah mau ini kita selamat. Allah tidak peduli seberat sehebat apapun dosa kita, Allah tidak peduli. Allah mau, udah jangan takut. Sekurang ajar apapun kau, selama kau minta ampun, aku ampunkan. Tiap malam Allah turun ke langit dunia, tiap malam. Dan dia tahu betul bahwa kita punya 3 persoalan dalam hidup kita. 1, kita punya masalah. 2, kita punya salah. 3, kita punya keinginan. Saya mau bilang sama Bapak, siapapun yang mendengar khutbah saya ini, kalau Anda adalah orang yang sedang punya masalah kepada seseorang, dan kepada orang itu juga Anda punya salah, tapi hanya kepada orang itu sajalah Anda punya sesuatu yang Anda inginkan, karena dia yang bisa memberikan solusinya. Beranikah untuk minta sama dia, untuk jumpai dia dan menceritakan 3 hal itu? Pak, saya punya salah sama Bapak. Salah saya ini bisa buat Bapak marah, tapi saya sedang ada masalah juga dalam kehidupan, dan saya juga sedang ada kebutuhan, saya mau minta tolong sama Bapak. Bisa enggak kita datang kepada seseorang, mengakui kesalahan kita sekaligus minta tolong sama dia atas masalah kehidupan kita? Coba carikan orangnya. Tapi Allah tidak kita minta, dia datang sendiri tiap malam. Menjelang pagi dia akan bilang, aku tahu kalian punya masalah, bicaralah sama aku akan bantu penyelesaiannya. Aku tahu kalian ada salah sama aku, minta ampunlah, aku akan ampunkan. Aku tahu kalian punya sesuatu yang kalian inginkan dalam hidup, yang kalian tidak bisa mencari jawabannya kepada yang lain, minta sama aku, karena aku kaya kali. Tidak ada yang bisa mengatasi kekayaan. Gak usah merasa hebat dan merasa sombong dengan semua kekayaan dunia yang kalian miliki, karena di mata Allah tidak ada apa-apanya itu. Jangankan kekayaan kita, dunia dengan semua kekayaannya di mata Allah lebih mahal harga sebelah sayap nyamuk. Ada orang bisa bangun rumah besar dengan taman,
ada binatangnya sehingga ada kebun binatang di rumahnya, ada kolamnya, mobilnya tidak hanya satu sampai membutuhkan semacam showroom mobil. Tapi sama Allah itu cuma kuburan kalau tidak ada orang membaca Al-Quran dan sholat di dalamnya. Coba bayangkan, nggak ada harganya rumah yang begitu besar kalau tidak ada orang sholat dan baca Quran. Karena Allah tidak menilai kita dari apa yang bisa kita ambil dari dunia ini, tapi Allah menilai kita dari apa yang bisa kita manfaatkan di dunia ini sebenarnya. Kalau cuma bisa ngambil, banyak orang bisa ngambil. Kalau bicara cara boleh dan halal, banyak orang mengambil cara boleh dan halal, tapi dia tahan, dia simpan, dan dia tidak gunakan di jalan Allah. Itu hanya akan jadi sampah di akhirat. Jangan tertipu oleh dunia, karena Nabi pernah mengatakan bahwa dunia itu, jika kau angkat telunjukmu dan kau masukkan ke dalam lautan, dan kau ambil lagi telunjuk itu, maka sisa air yang ada di telunjukmu itulah kesenangan dunia, sementara lautan itulah surga. Hanya orang bodoh saja yang tertipu oleh dunianya. Cobalah lihat, ada orang yang mempertahankan jabatan atau ingin mengambil jabatan, dia bersusah payah. Saya pernah jumpa orang itu yang sampai tidurnya saja pun, kita ini luar biasa. Ramadan ini pun kita kurang tidur. Tahu kenapa? Karena kita sedang berebut surga. Tapi ada orang ingin dapat jabatan, buatlah ini pilkada Medan Desember. Dari sejak kemarin-kemarin sudah ada orang yang kurang tidur karena dia sedang mempromosikan dirinya. Dia kurang tidur, bahkan sholat pun tak sempat lagi karena butuhnya untuk kurangnya waktu dia rasakan. Dia tidak tertarik uang halal atau haram, yang penting uang, asal ada uang dia gunakan untuk itu. Cuma untuk jabatan 5 tahun. Bukankah Allah menjanjikan kekekalan, kesenangan? Bukankah Allah menjanjikan kalau kita tertarik kepada perempuan, perempuan mana di dunia ini masih sudah tidak menyimpan kotoran lagi? Perempuan mana di dunia ini yang bisa bertahan kecantikannya sampai kemudian dia mati? Tidak ada. Paling dia cantik 10, 20 atau 15 tahun. Setelah itu dia mulai sisa kecantikan bahasanya. Sementara perempuan yang dijanjikan Allah, dan termasuk istri kita kalau dia adalah istri yang salehah, adalah perempuan yang tidak kehilangan kecantikan, bahkan terus bertambah kecantikannya, tidak pernah buang kotoran, tidak ada ingusnya, tidak ada kotorannya, tidak pernah marah, dia selalu menyenangkan. Hurun 'ain, bidadari yang kau menatapnya selalu menyenangkanmu. Kenapa kita lalaikan dan abaikan janji Allah hanya untuk kesenangan sementara? Jamaah, khutbah ini ingin saya tutup dengan satu pernyataan. Puasa itu untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Beda sama sholat. Kalau sholat, lihat, kita datang kemari, ada pejabat mungkin di sini, ada pengusaha mungkin di sini, ada buruh mungkin di sini. Semua berhenti. Boleh pakai bajumu, silakan. Presiden pakai baju presiden, polisi pakai baju polisimu, tapi jangan kerjakan pekerjaan polisi waktu sholat. Kerjakan pekerjaan sebagai hamba Allah saja, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, dan tidak boleh ada yang berbeda. Haji juga begitu. Silakan datang dengan semua fasilitas duniamu, tapi kau tidak boleh memakai pakaian sesukamu. Beda sama puasa. Puasa kita dilarang ke masjid saja sepanjang hari. Kita harus pergi. Lakukan semua pekerjaan duniamu, tapi tunjukkan takwamu di situ. Karena takwa harus ditunjukkan di semua aktivitas hidup kita, bukan sekedar di masjid. Cobalah, akhirnya banyak orang yang berhenti takwa ketika dia cari makan, sehingga akhirnya dia mengambil yang haram. Maka bertakwalah di situ. Bertakwalah sebagai pemimpin sehingga muncul keadilan. Bertakwalah sebagai orang kaya sehingga muncul kedermawanan. Bertakwalah sebagai seorang anak muda sehingga mampu menahan nafsunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, wassalli wasallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallahi ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'd.
Jamaah yang mulia, jadi kesimpulannya sederhana. Menjadi muslim di era sekarang ini yang hilang itu adalah kesadaran bahwa Allah bersama kita, memperhatikan kita, melihat kita, menemani kita, menyertai kita, dan tidak menginginkan kerusakan kita, karena Allah mau kita masuk surga. Pedelah, yakinlah bahwa selama kita masih menjadi muslim, selama itu peluang kita masih sangat terbuka untuk bisa mendapat surga Allah. Tapi dosa saya, Ustaz, minta ampun kepada Allah, karena Allah sudah menjanjikan bahwa Dia akan ampunkan dosa kita dan menutupi semua dosa kita dan menutupi semua aib kita kalau kita minta ampun kepadanya. Dan kedua, kita sangat butuh dengan takwa, karena takwa ini ternyata akan membuat pikiran kita cerdas dan tidak terganggu. Takwa ini akan membuat kita berpikir bagaimana cari-cari makan yang halal tapi bisa sukses. Aku pingin kaya. Jadi saya punya seorang teman yang cukup menarik itu. Dia kaya raya. Pengakuan dia kepada saya, dia jarang meninggalkan tahajud setiap malam. Kekayaannya saya pikir sudah di luar batas kebutuhan dia, sangat di luar batas. Cara dia mencari makan itu sederhana. Satu hari dia pernah cerita sama saya dengan menitiskan air mata. Saya zalim selama ini, Ustaz. Zalim kenapa? Saya bilang, saya hanya memikirkan membayar zakat 2,5%. Padahal saya mampu membayar zakat lebih dari 2,5%. Tolong doakan saya, Ustaz. Saya mau bayar zakat 12,5%. Cara berpikir dia sederhana. Zakat perniagaan berapa? Zakat pertanian berapa? Jadi dia mau ambil dari zakat pertanian 5%, dari zakat yang lain sekian persen, sehingga ketika dikolektifkan, maka dia bisa bayar zakat untuk tahap pertama dari target dia itu adalah 12,5%. Apa yang dia lakukan? Dia membuka company, sebuah perusahaan. Dan itu bukan perusahaan kecil. Subhanallah. Orang yang tidak memikirkan pertumbuhan harta dunianya, tapi orang yang memikirkan kepercayaan Allah. Karena kalau kita sudah bisa bayar zakat, itu tanda Allah percaya dengan harta kita. Tapi kalau kita tidak bayar zakat, hati-hati, itu tidak percaya Allah. Itu kayaknya kita ngerampas dari jalan Allah itu. Maka mulailah untuk memperhatikan zakat kita. Nanti kalau sudah 2,5% dari zakat penghasilan, sisanya kita tabung. Tabungan itu buka lagi usaha supaya kita bisa berzakat lagi dari usaha. Nah, itu maksudnya. Wa alamun Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر